lagi sama gue. Kali kita bakalan ngebahas itu anime Re:Zero aja ya. Kita bakal ngomongin anime Re:Zero kali ini. Yang season 2, yang season 2 dua part ya. Kita bakal ngomongin Re:Zero season 2. Akan benar diawali part satunya itu dengan misalnya sendiri ini ada tampilan dari display capture gua ya. Diawali dengan itu habis pulang dari ngalahin itu kalau nggak salah Mahal Generis yang buatan dari which mana gitu ya, lupa gue itu paus apa gitu, gue lupa season 1 ya. Nah dengan itu namanya itu sama si Otto gitu ya pada gang gitu ya, dan season baru di sini ya kan pada itu nggak bisa nyelamatin Aram gitu ya. Dan ya di season itu part 1 ya, di part 1 itu seperti gue bilang ya kan, itu fokus ke masalahnya gitu ya, dan penderitaan Subaru di sini ya, yang itu ya sama-sama frustasi lah ya jadi Subaru gitu ya. Dan di sini season 2 nya itu fokusnya itu kan cuman di antara mansion gitu ya, di mansion sama di makamnya ini gitu ya, tempat makamnya ini makam kan masuknya ya. Ya dari dua latar itu doang gitu ya, dan di pas itu kan cuman dapat itu ini ya pernah itu di jalan yang bekas dari situ kan ya. Nah mungkin itu di part satunya, kalau di part satunya itu yang ketiga lah ya. Dan di season 2 nya ini jujur aja ya, gue lebih suka Re:Zero part 2 nya daripada yang season 1 nya ya. Season 2 nya gue lebih suka season 2 nya daripada season 1 nya gitu ya. Ya balik lagi, gue lebih suka season 2 nya daripada season 1 nya, entah mengapa ya, lebih dapat aja cuy. Walaupun cuman bermain di dua tempat tersebut doang ya di season 2 cuy ya. Dan prediksi gue benar ya kan, yang ternyata itu benar tapi nggak 100% benar ya kan, benar tapi nggak 100% benar nih. Misalnya kena blur berarti kena copyright gitu ya. Tebakan gue benar ya kan di acara menyelesaikan masalahnya ya kan, tapi nggak sama benar cuy kan. Yang gue bilang itu mungkin si Gavielnya itu dia bakalan ke mansion ngelawan Elsa cuy, bukan episode ini ya, bukan episode benar ngelawan si Elsa cuy ya. Ternyata benar cuy ya, ternyata benar dia bakalan dia ngelawan Elsa di sini cuy, dan berakhir dimenangkan oleh Gaviel cuy ya. Dan si Gaviel tahu si Elsa itu kan dia ras vampir cuy ya, dan dia mati nyelamatin adiknya ketimpa gitu cuy ya. Nah benar di sini gue suka banget pertarungan Gabriel di sini cuy ya. Gue suka banget pertarungan Gabriel sama Elsa di sini juga. Si adiknya si Elsa itu ya, temennya si Petra juga, dia pakai kudanil gitu cuy, pakai kudanil besar, monster kudanil, bahkan kudanil itu sebesar Gabriel yang berubah gitu ya. Yang berubah itu Gabriel kuat banget cuy. Di sini Gabriel juga pakai armor, pakai alat tambahannya di armor di tangannya gitu ya. Nah sini banyak banget pertanyaan why gitu ya. Masih banyak banget misteri yang belum terungkap gitu ya di season 2 ini ya kan. Di season 2 ini ya kan banyak banget, kita cuman baru tahu itu masalah si Emilia gitu ya. Dan ya masih ada banyak karakter itu ya, karakter yang masih belum diceritain banget gitu ya, seperti Pandora gitu ya. Dan contohnya Pandora, dan juga kenapa itu si yang ngejar yang ngejar tepatnya si Egina ini ya, tepatnya si tempat makamnya, kenapa orang itu nyerang dulu gitu ya. Ini episode berapa ya, gue lupa itu. Itu episode nih ya. Nah ini episodenya Emilia, ini episodenya Emilia, ini episode Emilia ya. Waktu kita tahu masalahnya Emilia ternyata nah kita masih belum tahu itunya Pandora gitu ya, apa namanya itu tujuannya Pandora tuh apa gitu. Itu tujuan ya, kita belum tahu tujuan asli dan masa lalunya gitu ya. Bahkan waktu ketemu di pas itu kalau nggak salah cuma dapat scene sedikit gitu ya, belum sempat diceritain masa lalunya. Gue itu tuh yang di matanya ketutup kan ya. Iya yang kayak matanya ketutup kalau nggak salah. Nah ini kita
belum tahu dia ngincar apa gitu cuy ya, dan kenapa yang punya kuncinya si Emilia kita belum tahu banget pasti gitu cuy di ini ya kan. Dan kenapa dia ngincar ini ya, kenapa dia ngincar ini si Pandora. Dan gue nggak tahu karena gue nggak baca source apa namanya tuh, nggak baca source sumbernya ya nggak baca source sumbernya dari Indonesia, gue cuma nonton animenya doang. Gimana kan gimana jadinya ya apa namanya kalau si Subaru tuh dihadapkan dengan itu si Pandora, maksud gue tuh ngelawan gitu ya, ngelawan salah satu lagi, ngelawan itunya pertama tuh ngelawan si Pandora. Misalnya si Pandora itu ngelawan ya harus melawan itu si Pandora, yang kita tahu sini skill si Pandora tuh OP banget cuy. Nah sini dia bisa kayak ngeluarin genjutsu gitu ya, kayak si Tachi gitu, jadi dia bisa ngubah pandangan si Ibu Fortuna ya kan, itu di bukan Ibu Fortuna ya, si Jess ya kan, itu dia kena tuh genjutsu ya kan dari itu Pandora. Dia jadi pas ngeliat, nah ini bisa di ini pas, jadi dia pas ngeliat si Jess ini, dia ngeliat tuh si Fortuna ya, ibu Fortuna ya, ibunya si Amelia, ibu Asura ya, walinya itu ngeliat sih kayak ngeliat si Pandora gitu ya. Dan ternyata pas itu kena itu ya pak, ternyata itu Fortuna gitu ya. Dan ini berapa kali si Pandora itu mau dibunuh sama si temennya itu ya. Waktu kita melihat di season 1 part 1 ya yang dari di season 1 part 1 dari season 2 part 1 masuk gue di season 2 part 1 itu kita tahu ternyata orang itu ya kan, ternyata itu yang orang itu yang ini gue tunjukin kayaknya bisa di sini nih. Ternyata orang itu udah hidup dari zaman itu ya, dari zaman ibunya. Nah ini nih dari zaman Emilia waktu kecil ya, yang berarti waktu Emilia kecil kan, nah dia udah dewasa ini ya, udah dewasa dan dia udah OP gitu ya, itu dia ini udah tua banget gitu ya, dan dia masih hidup sampai zamannya Subaru gitu ya. Kalau kita lihat itu di part 1 ya kan, di part 1 dari awal ini dia ketemu gitu ya, kita ketemu. Nah ini orang yang sama gitu, ini orang yang sama cuy, orang yang sama. Nah ini masih lewat. Nah ini orang yang sama, ini dia orang yang sama ya, dan yang artinya dia itu udah hidup di zaman Pandora dan kuat banget sih. Dan gua nggak tahu gimana caranya si Subaru bisa nanti berhadapan dengan dia sih ya, dengan si Pandora aja. Mungkin dia bakal hadapin dia dulu lah ya, mungkin baru si Pandora misalnya ketemu. Kita bikin itu aja, kita bikin situasi aja dulu ya, kita ngomongin tentang Re:Zero gitu ya. Kita bayangin situasinya aja ya, misalnya Subaru suruh melawan si Pandora aja ya, dengan teman-teman yang sekarang gue yakin nggak ada yang bisa mengalahkan Pandora aja. Bahkan even itu Beatrice itu combo ya dengan Subaru dan juga Roswell, gue yakin Pandora itu masih hidup cuy ya, dimana tuh masih orang itu ya kan, itu udah kena Atiban berkali-kali ya, dia udah kena udah 2 kali cuy ya. Dia udah mati berkali-kali ya, dan bukan udah kena, dia udah mati berkali-kali dan ya masih hidup ya kan, dia masih hidup. Nah sini si si Ges juga dia pakai kekuatan yang dari itu ya, yang dari penyihir kemalasan ya, itu tangan semu ya kan, dan Subaru juga bisa pakai gitu ya, ternyata Subaru gitu ya. Tapi masih tingkatannya masih belum di situ ya kalau gue lihat ya, belum sampai kayak Ges gitu ya. Dan
itu juga dapat dari sebenarnya dapat dari juga penyiar kemalasan gitu ya. Nah gue nggak tahu dia si Pandora itu gimana cara mainnya ya. Kalau misalnya ada pandangan itu pasti bakalan sangat membagongkan gitu ya. Sangat membagongkan ya, pasti sebenarnya bakalan mati-mati terus cuy. Gimana cara mendepinya, pasti dia bakalan ketemu Egina ya kan, ketemu Egina lagi untuk mengetahui rahasia di balik kekuatannya Pandora. Kalau kita lihat itu Pandora itu kan Pandora Egina itu kan maha tahu dia cuy ya. Dia penyihir terpintar lah ya, itu dia kan rakusan ya, rakusannya rakusi ilmu gitu cuy ya. Nah ya kan ngomongin itu sedikit ngomongin kejadian ya, karena biasa habis nonton anime itu gue suka itu ngomong apa namanya, kita membayangkan kejadian-kejadian gitu ya, misalnya lawan ini gimana lawan ini, dan ya habis ngomong-ngomong gitu ya. Dan sekarang kita masuk favorit scene ya kan di Re:Zero part kedua, dimana kan ini kan nggak gue bikin AMV-nya gitu ya. Kalau pas itu mungkin kalian bisa melihat AMV-nya ya, kalian cek aja playlistnya di home gue, cari ada tuh kan paling atas itu ada playlist AMV, kalian cari aja Re:Zero cuy ya. Nah itu udah AMV itu udah gue masukin scene favorit gue aja, yang gue masukin AMV itu scene favorit gue cuy ya. Sini salah satu scene favorit gue yaitu kita mulai dari yang satu dulu itu yang oke lah ya, masih oke gitu ya, masih gue makin keren gitu ya. Nah gue lebih suka scene-nya, gue lupa episode berapa, waktu Subaru itu meyakinin si Emilia ya kan, si Emilia ini ivanisasi Gabriel ya, si Subaru meyakinkan Gabriel ikan. Dan itu salah satu prediksi gua dengan Gabriel itu kayak Sabati gue udah memperhitungkan ya kan, itu yang ternyata benar. Tapi yang gak gue expect itu ternyata karena ini kan udah gue expect ya, berarti ya oke lah ya, nggak masih scene favorit gue cuy ya. Dan si Subaru masih membeda terus cuy ya, karena dia tuh tinggal bakalan gila ya kalau di season 1 bareng dia dan menawarkan si Petra sama Beatrice dan Bermudes ya. Dan si gue lupa deh berapa. Ini udah diyakinkan ya, yang pas baru itu nembak si Emilia. Aku tahu si sebenarnya emang gak nembak Emilia dari berapa kali ya, tapi ini salah satu sih favorit gue ya. Ini masih gue cari, gue lupa soalnya episode berapa, gue cuma ingat sih. Nah ini salah satu episode favorit gue ya kan, salah satu episode favorit gue dimana si Subaru itu ngeyakinin Emilia ya kan, bahwa ini kan Emilia ceritanya kabur gitu ya. Ya nggak yakin lah ya, dan dia kecewa kenapa si Subaru nggak nungguin dia waktu tidur gitu ya kan, jam berapa itu udah janji. Nah terus Subaru itu kan gitu ya. Ini spoiler juga ya, mungkin kalian belum nonton semua ya, gue juga nonton gitu ya kan, biasanya udah lama gitu ya kan. Ya Subaru kan nulis nyemangatin, ngasih surprise di dalam makamnya ini gitu ya, untuk Emilia ya, biar dia bisa menghadapi masalahnya gitu ya. Sini kan gimana udah tinggal top ya. Nah sini gue scene favorit gue waktu si Subaru ngeyakinin si Emilia. Ini gak gue play ya, karena bakal copyright ya, dan bakal kena strike kedua, dan kalau 2 kali kena strike lagi hilang cuy channel gue coy. Nah sini meyakinin nih kalau gue berarti kalau tampilan gue blur ya itunya, displaynya berarti kena strike ya, bukan kena copyright. Nah ini salah satu scene favorit gue, karena gue nggak expect, gue expect ini Subaru itu mungkin dia bakal semakin sedikit dan ya nemenin dia. Ternyata Subaru sini meyakinkan Emilia, dan juga ya nembak masyarakat ya, nembak lah ya, dan nembak dan meyakinkan Emilia, dan merubah Emilia yang tadinya ya kayak gitu. Kalian tahu lah ya, yang tadinya yang kalian tahu lah ya dari season 1 kenapa dia nggak bisa film masa lalunya ya kan, itu udah diyakinkan oleh Subaru gitu ya. Dan ya itu sangat-sangat gue sangat-sangat itu ya apa namanya kagum sama Subaru ya. Aku kira dia bakalan yang
bilang Amira bakalan di dewi-dewikan ya oleh Subaru. Ternyata dia Subaru juga menyukai kelemahan dari si Emilia yang gua nggak terlalu expect dari Subaru, kira bakal gitu. Ternyata tidak gitu, ternyata Subaru juga menggunakan cara realistis gitu ya untuk meyakinkan si Emilia. Di sini dulu suka banget sama Subaru ya di season 2 ini ya. Gue lebih suka Subaru di season 2 ini, kenapa ya, lebih dapat aja bikin katanya memang di sini dapat sih sini Subaru ya, dan lebih beda berubah pas kalau scene favorit Emilia oleh Subaru itu adalah Ram dan yang ada di was-was dia sudah memang gila misalnya Cina kesalahan Gina juga gitu ya kan, kenapa dia mendewi-dewikan ya kan si Gina gitu ya kan, human itu kan gitu ya, tidak yang sempurna gitu ya. Dia tidak hanya menjadi salah satu Jerman, dia sihir kebetulan akumat gitu ya, dan juga Agnita bukana lucu. Waduh ini asli oke, gua nggak tahu kenapa. Nah itu si kamu itu ngambil bukunya si Roswell ya, berarti episode 22 ya. Nah di sini ada juga bantuin, dan salah satu si favorit gue itu si Ram sama Pak itu ngelawan si Roswell, dan si Ram itu si Ram Rapai kan, si Ram itu ngambil bukunya si Roswell itu. Oh dem ya kan, dem itu keren banget tuh ya. Nah yang terakhir ya kan, si favorit gue yang klimaksa banget yang gue akhirnya cuy ya, ini si Beako ya kan, itu udah kira dia pakai mas baru gitu ya kan, dan si Egina bodoh itu ternyata Egina tidak sepintar yang gua pikirkan ya, dia juga bodoh untuk menyuruh Beako suruh nunggu ya kan, nungguin orang di perpustakaan, literally perpustakaan yang susah ditemukan juga ya kan, dan butuh effort juga untuk menemukan ini perpustakaan ya kan, dan katanya buat itu ada orang, bakal ada orang yang apa namanya tuh yang bisa, atau ya dia yang orangnya ya bisa lah ya, bisa itu menampung semua pengetahuannya yang ada di perpustakaannya ini ya, perpustakaan si Egina ya kan. Dia disuruh nunggu orang itu, dan Egina aja nggak tahu orang itu gitu ya. Gue mikir bodoh sekali gitu, jangan Egina tidak sepintar yang kupikirkan gitu ya. Kalau jadi sebar gue gatak gitu Egina cowok, sumpah dia suruh nungguin orang suruh nunggu perpustakaan yang bahkan dia nggak tahu orang itu siapa gitu sih ya. Nih akhirnya Subaru udah diyakinkan Subaru gitu ya, nih si Beako diyakinkan Subaru, dan akhirnya ya kan si Beako di last battle yang gue pikir itu yang gue pikir kan dengan adanya Subaru kan, gue planning prediksi gue itu si Subaru kan di sini ya di Makam ya kan, terus itu
tuh dia kan barengan dia ya, gue pikir dia bakalan amaran itu menyakitkan si Roswell gitu ya, dan si Roswell gak sadar dan bantuin dia melawan ini kelinci biadab ini gitu ya, dan ternyata tidak gitu ya kan. Roswell bahkan cuma dia terpaku diam ya kan, memang di Roswell terkena mati dengan si kelinci ini gitu ya. Nah ini yang gue sih favorit yang kata dia keluar dari api, ya Subaru berhasil meyakinkan Beako ya kan, dan dia keluar dari api, ya kan. Dan gue suka itu effortnya Subaru ya, di sini gue suka effortnya Subaru waktu dia balik lagi ngamatin Beako. Nah ini di itu sama si itu ya. Nah ini nih scene yang gue kesel sama Ejina cuy. Ini scene yang gue kesel sama Ejina ya. Si Ejina ternyata tidak sepintar yang gue pikirkan gitu ya. Bahkan dia itu tidak tahu dia dengan dasar apa Beako disuruh taruh sini gitu ya. Mendingan itu si Beako itu suruh hidup bebas ya kan, suruh hidup bebas dan dia tidak apa namanya tuh, suruh nunggu pak gitu ya, biar yang diingat sampai generasi berikutnya gitu ya, biar kan dibuin tapi aja nggak itu sekali gitu kan gitu ya kan. Nah sini gua senang kan ya kan dia kan gitu ya kan udah napi suka banget sama karakter baru di pas kedua ini ya kan, perjuangan buat dia ya kan. Dan ya keren banget dari jauh kedua keren gue sasa itu udah gue sih satu gua kalau masih sebagai abang gitu apa yang terbang. Nah kok si kenapa yang lawan ini Emilia baru satu juga kan nyambung dari tentang dia, dan ini keren banget diangkat repot tepat yang dia ya, dan menurunkan dari lupa baru suatu nama yang sih yang nah ya, lupa gue namanya dia apa aja ya. Kita tahu si namanya Bulpol kira sama wah punya apa ya kan, dan dia membantuin ya dia keren. Ini ya Eropa ini sih ada keren banget. Ini 1/10 gue kasih 8,5 dia 8,6 ini coy. Ini keren banget coy season 2 coy ya, keren banget ya. Dan battle card-nya battle scene banyak yang sedikit menjelaskan gitu coy. Ini battle card yang paling gue suka itu Gabriel lawan Elsa aja. Waktu Gabriel lawan Elsa itu keren ya, keren banget. You by the fire. Listen, there's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when you're answering to God. You can call me killer as you look into my eyes. Nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away.
kan namanya Elsa, namanya gue kalau namanya gampang ingat cok, kalau gak namanya gampang gue ingat. Nah waktu Gabriel lawan Elsa tuh sing favorit gue ya, dan sini juga masih ada banyak part kedua sebenarnya, banyak pertanyaan kenapa, masih ada banyak yang belum dijelaskan ya, kenapa siapa dia ini siapa, siapanya si dia ada hubungan apa nih Witch ini sama si Emilia, dan kenapa Emilia mukanya mirip sama Stella gitu ya. Nah itu masih belum dijelaskan sama dua ada yang, dan kenapa si Stella itu nanamin sihirnya ke Subaru yang dengan jadinya dia nggak bisa modar gitu ya. Itu masih belum terjawab di sini kayak ini, dan ini ada adiknya Elsa itu ya, gue nama adanya Elsa aja lupa, ini kalau nggak salah Fredrika ya, kalau nggak salah Fredrika ya, itulah ya namanya. Ini namanya lumayan susah dia agak lupa gue tuh ya, nama-namanya yang gampang gue ingat gitu ya. Nah itu aja ya kan. Saat gue udah nggak tahu gue mau apa lagi buat ngomongin resolution 242 ya kan, yang gue bikin ANV nya ya, karena kalau gue bikin ANV nya mungkin gue bakalan misalnya ada anniversary gue, tapi gue nggak bisa bikin ANV nya, gue bakalan ngebahas apa yang gue pikirin dan pendapat gue tentang anime yang gue favoritan yang tidak bisa gue bikin ANV nya. Contohnya ada Zero Season 42 ini kalau gue bikin sama jamu dari gini ngobrol ya kan, dan ngobrol kayak gini lah ya, dan paling bisa komen di bawah pendapat kalian tentang season 2 part kedua dari Re:Zero ini gimana, pokoknya totally dari Re:Zero sebelum ini gimana ya kan, dan kalian lebih suka Re:Zero part season 1 atau season 2 cuy ya. Kalau gua dari season 2 ini lebih GG coy, sumpah GG cuy, belum nonton kalian wajib nonton ini coy, ini GG banget ya, ini GG di season di part kata satunya.